kemerahan di daerah sayatan. Kemudian ada beberapa kasus memerlukan tindakan medis ulang untuk memperbaiki kondisi infeksi yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Febriani. Apakah sekarang kamu baru pulang dari rumah sakit setelah menjalani tindakan operasi? Bagaimana dengan kondisi lukamu saat ini? Apakah ada tanda-tanda infeksi? Di video ini saya akan menjelaskan apakah luka operasi kamu itu terinfeksi dan bagaimana cara pencegahan agar tidak terjadi infeksi pasca operasi. Berikut penjelasannya, tonton sampai selesai ya. Persentase orang yang mengalami infeksi pasca operasi itu berkisar antara 1 sampai 3% dari total semua orang yang menjalani operasi. Dan biasanya infeksinya terjadi pada minggu kedua dan juga sampai minggu keempat pasca operasi dilakukan. Infeksi bisa terjadi di daerah superficial, yaitu pas tepat di sayatan luka operasi. Bisa terjadi di daerah insisional, tepatnya di bawah daripada insisi sayatan. Bisa sampai ke daerah otot. Kemudian bisa terjadi infeksi organ. Ini infeksi yang langsung mengarah ke bagian atau lokasi yang dilakukan tindakan operasi. Jadi bagaimana kamu bisa melihat, menilai apakah luka operasi kamu itu terinfeksi atau tidak? Biasanya gejala dari luka operasi kamu terinfeksi itu ada beberapa. Di antaranya adalah kemerahan di daerah sayatan, kemudian juga nyeri, pembekakan di area operasi, kemudian bisa demam. Kemudian pada insisi superficial dan juga insisional biasanya akan keluar cairan yang keruh seperti nanah, dan ini cairannya bisa keluar dari sela-sela insisi atau juga sela-sela jahitan yang ada pada luka operasi. Pada dasarnya luka operasi tanpa infeksi bisa sembuh dalam waktu lebih kurang 2 minggu pasca dilakukannya tindakan operasi. Tapi bila terjadi infeksi, maka penyembuhannya akan memakan waktu lebih panjang, lebih lama, bahkan ada beberapa kasus memerlukan tindakan medis ulang untuk memperbaiki kondisi infeksi yang terjadi pada luka tersebut. Penyebab dari infeksi pasca operasi ini disebabkan oleh bakteri dan jamur, tapi ada beberapa faktor yang terkait yang bisa meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Di antaranya adalah jenis dan lokasi pembedahan. Apakah jenis operasi yang kamu laksanakan itu merupakan jenis operasi bersih atau bersih terkontaminasi atau terkontaminasi atau operasi kotor atau operasi terinfeksi. Juga bisa meningkatkan risiko meningkatnya terjadinya infeksi pasca operasi itu adalah lamanya tindakan operasi yang dilaksanakan, kemudian keterampilan dokter yang menangani, kemudian juga bisa disebabkan oleh imunitas dari pasien itu sendiri. Kemudian faktor usia juga bisa menentukan tingginya risiko infeksi. Makin tua pada saat melakukan tindakan operasi, maka risikonya akan semakin tinggi untuk terjadinya infeksi. Kemudian juga bisa disebabkan oleh bila adanya penyakit penyerta seperti diabetes, kemudian kegemukan atau obesitas, kemudian bila pasien tersebut merupakan seorang yang perokok, kemudian malnutrisi, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cara kita untuk mencegah luka bekas operasi ini tidak terjadi infeksi? Yang pertama, tentu saja kalian harus mengoptimalkan asupan nutrisi. Jadi pasca dilakukan tindakan operasi, kamu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein yang tinggi seperti telur, tahu,
tempe, ikan, brokoli, kacang-kacangan, karena semua makanan ini bisa mempercepat proses penyembuhan dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap kuman-kuman penyakit. Dan kamu harus menjaga personal hygiene. Jadi personal hygiene ini untuk membantu menghilangkan kotoran-kotoran atau bakteri-bakteri yang menempel di tubuh kalian. Kemudian luka operasi jangan sampai terkena air. Jadi air merupakan media yang baik bagi kuman sehingga bisa masuk ke sela-sela jahitan atau sela-sela insisi luka operasi yang belum sembuh secara sempurna. Jadi ini bisa mempercepat atau meningkatkan risiko terjadinya infeksi bila luka tersebut terkena dengan air. Kemudian kamu harus mengganti perban penutup luka operasi secara berkala. Jadi kalau kotor, perbannya harus kamu ganti. Tapi tentu saja sebelum mengganti perban tersebut, kalian harus cuci tangan terlebih dahulu. Pastikan tangan kalian dalam keadaan bersih, bebas dari kuman-kuman. Jangan sampai malah tangan kalian yang akan membawa kuman-kuman tersebut menempel ke luka bekas operasi. Maka ini bisa menyebabkan meningkatnya risiko infeksi pada luka tersebut. Kemudian kalian harus jaga jahitannya jangan sampai terlepas atau putus. Bagaimana caranya? Jaga agar daerah bekas operasi tetap bersih dan kering, jangan sampai lembab, jangan sampai basah. Kemudian jangan menggarut-garut area sekitar luka operasi, baik menggunakan tangan maupun menggunakan sisir. Kadang-kadang ada kebiasaan kita saking gatalnya luka tersebut nggak bisa digarut dengan tangan, kita malah mengambil sisir untuk menggarutnya. Jadi jangan sampai menggunakan tangan atau sisir untuk menggarut daerah operasi tersebut, karena bisa saja garutan kita ini akan menimbulkan luka dan luka tersebut bisa masuk kuman-kuman penyakit sehingga berisiko untuk terjadinya infeksi pada luka tersebut. Kemudian kamu harus hindari olahraga yang menimbulkan tekanan pada daerah yang dioperasi. Jadi untuk sementara jangan berolahraga berat terlebih dahulu. Dipastikan betul bahwa luka operasi kamu sudah sembuh secara sempurna, baru kamu melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian kamu harus rutin untuk minum obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Jangan sampai kamu minum obatnya hari ini minum, besok tidak. Apalagi kalau jenis antibiotik, kamu harus minum sampai selesai. Kalau diresepkan untuk 5 hari, maka kamu harus meminumnya selama 5 hari. Jangan sampai hanya meminumnya untuk 2 hari, 3 harinya dilepaskan karena sudah merasa tubuh sudah baikan, tubuh sudah tidak sakit lagi, maka obat-obatan tidak diminum. Itu salah sama sekali. Jadi semua obat yang sudah diresepkan oleh dokter harus kamu minum sampai habis. Kemudian untuk kasus-kasus elektif yang tidak emergensi, kamu dianjurkan untuk mandi sebelum dilakukan tindakan operasi dengan menggunakan sabun. Tapi ini untuk kasus-kasus yang elektif, bukan untuk kasus yang sito atau yang emergensi yang dari ruang gawat darurat ke ruang operasi. Tapi ini cenderung biasanya dilakukan pasiennya dari ruang rawat perawatan ke ruangan operasi. Jadi mandi dulu menggunakan sabun. Kemudian pada saat kamu menjalani operasi, semua perhiasan kamu harus kamu lepaskan. Karena perhiasan-perhiasan seperti emas, jam tangan, dan lain sebagainya merupakan media yang baik bagi kuman untuk menempel di sana. Jadi semua harus dilepaskan. Demikian sedikit informasi saya di video kali ini mengenai pencegahan dari infeksi pasca operasi dan tanda-tanda infeksi. Semoga bermanfaat bagi kamu semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel saya ini supaya lebih bisa berkembang. Saya bisa lebih mengupload berbagai video yang bermanfaat bagi kamu semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.